So, well, I'll wrap it in. Academic style in academic writing means the convention, yeah. Convention, or what do you call convention? Geneva Convention, Konvensi Geneva. Something like that. Konvensi itu berarti aturannya, academic style. Academic style itu berarti ada konvensinya, ada aturannya, ada rules-nya. Atau guidelines-nya. Nah, in academic writing, it must be apa yang pertama kan? Tadi ada formality, ya? Formal. What is meant by formal? Formal itu apa? Penjelasannya. Formal. Kalimat formal itu seperti apa? I have already discussed with you a couple weeks ago. Formal itu seperti apa sih? Formal. Bahasanya baku. Baku itu dalam bahasa Inggris apa referensinya? Kalau bahasa Indonesia ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa referensinya? Kamus Besar Bahasa Inggris itu. Kalau kan sama-sama KBBI ya. Nah, ini nggak tahu di KBBI ya, KBBI ada KBBIng gitu. Nah, ini kecil itu. Nah, baku dalam bahasa Inggris itu secara resmi tidak mengacu ke sini ya. Secara KBBI itu kan hampir semua input yang di KBBI itu resmi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan banyak sekali. Kita pakai apa? Pakai Oxford. Apalagi kamus itu apa ya? Cambridge. Ada ya Cambridge? Apalagi? Aku ada. Tidak boleh asal ya. Nanti kamu dituntut sama kalau punya ini buktinya. Oke lah, saya tulis Harvard. Ini kan ini bukan kamus ini, kampus ini. Ada Cambridge, ada Oxford, ada Harvard, apalagi STKIP harus inilah bisa untuk tulis setara dengan Oxford yang namanya mimpi kan tidak apa-apa. Kan mereka usianya ribuan tahun, ribuan thousand years ya. Kita kan masih 10 tahun, itu masih cukup waktu. Kalian nanti jadi profesor, tidak tahu kapan ya, selama. Ada yang mau jadi dosen ya nanti? Oke, pengen jadi dosen. Mungkin S2, S3 langsung. Karena sekarang itu kan postpone generation. Tahu nggak postpone generation? Kamu banyak tidak peduli dengan kehidupan sendiri. Tanya itu postpone. Tahu kan postpone itu? Apa artinya? Postpone change. Tidak tahu. Postpone artinya apa postpone? Postpone. Artinya postpone apa? Delay, postpone, tunda. Jadi karir itu generasi menunda. Artinya jelas kan? Nanti nggak anunya apa? Penjelasannya. Jadi Gen Z itu sekarang cenderung menunda untuk menghadapi realitas. Yang merasa jangan ketawa diri ya. Jadi menunda itu begini. Lulus SMA, wah saya belum bisa kerja. Kuliah 4 tahun, aman lah. Tidak disebut pengangguran kan? Kalau saya kan kuliah 4 tahun, masih 4 tahun ya, 4 years. Ya. Setelah selesai S1, belum siap kerja saya. S2 2 tahun, aman dong. Jadi Anda postpone, wah S2 saya belum siap ya untuk menghadapi dunia nyata yang kejam itu. S3 itu normalnya 3 tahun, bisa lebih dari 4 tahun, 5 tahun. Jadi postpone. Apakah teman-teman ngomong seperti itu? Loh, ini kan sekarang bilang enggak, tapi kan nanti kalau sudah mendekati skripsi, kayaknya kuliah enak ya. Kan belum punya ini kan, belum punya tagihan. Padahal tagihan tugas itu ya biasa. Selama udah ChatGPT dan lain-lain itu gampang. Nanti ketika sudah mau wisuda, wah ngapain ya? Nah kalau sudah ada pertanyaan ngapain, berarti Anda sudah masuk ke golongan-golongan postponia. Jadi golongan-golongan yang belum siap menghadapi kenyataan. Jadi postpone generation. Enggak ada teman-teman sih enggak.
Jadi nanti siap bahkan 3,5 tahun sudah you're ready for the future ya. Nah, oke, kembali ke sini. Formal artinya berarti bahasanya formal. Di sini di materi nggak saya siapkan. Itu tadi saya mau pakai LCD enggak. Saya nggak bawa kabel. Ada yang punya kabelan nggak? Apa ada yang nggak ada? Dari berapa lama nanti saya tidak minta. Ya, jadi kalau formal itu bahasanya kaku, rigid gitu. Tadi kemarin saya bilang, misalnya salah satunya tidak boleh ada ini. Saya baca aja juga. Ya, ini tadi kita ngomong baku itu bahasanya ya mirip dengan bahasa kamus gitu. Dictionary language gitu. Oke, kita langsung ke sini. Ya, ini ada formality, betul tadi formality, ada objectivity, ada sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada precision, ada lagi apa? Tentative language. Tentative language. Dan terakhir itu saya menemukan explicit explicit link ya. Sudah terbuka ya kalau ya? Explicit link ya. Seperti itu. Silakan dibuka sampai saya nanti bisa diskusi sama. Oke, rule 1. Jadi use of formal language itu misalnya words from the academic word list, academic word list, and words for numbers up to 10, avoid less formal or idiomatic. Jadi teman-teman yang pandai bersaja itu tidak masuk ke formal language. Itu misalnya many fathers nowadays, ya. Jadi penggunaan father dan dad itu kan sama-sama maknanya ayah. Tapi kalau fathers itu formal, kalau dad itu informal. Apalagi yang selain dad apa? Father, dad, papa, pipi, mimi pipi kan ada kan ya? Mimi pipi, siapa lagi yang artis itu loh? Mumu lagi. Nanti panggilannya saya jadinya ini mams, apa lagi? Apa panggilan akrab apa nanti? Kamu mau dipanggil apa? Pipi mimi gitu? Yang enggak. Sama capar. Aduh, ketawanya gak enak gitu ya. Apa Mas Abi panggilanmu nanti? Di antara informal salutation, bayar kamu nanti kalau udah gede, kamu dipanggil apa? Bebas bi, gak usah mikir, kamu pengen dipanggil apa gitu ya? Abi, Abi Umi kayak gitu. Guntur loh ketawanya mikirnya dia ditahan. Ini malah saya Mbak Rifka tuh geli kan. Tapi ya nggak tahu kan dipanggil juga ya. Pasti kalau istri kan ya nanti Umi atau Abi, ayah, bunda, ibu kan seperti itu. Jadi fathers and dad kan seperti itu. Jadi itu semua sudah bisa digantikan dengan apa grammarly dan sebagainya. Tapi tetap harus you have to apa namanya authority to decide whether the choice given by AI or whatsoever is acceptable or not. Jadi kita harus punya otoritas untuk menentukan apakah pilihan itu acceptable atau tidak. Okay, next major urban centers such as London and Beijing ya. Ada yang pengen ke China kan? Keren. Mau ikut kita nanti? Kita kayaknya mau ke Hong Kong nanti. Saya nggak tahu 2 years later ya. Barangkali mau ikut balik kita. Terus saya. Ikut 10 juta. Nabung 2 juta 2 tahun loh. Dia di Hong Kong, Sichuan, ada di Macau, ada di pokoknya 5 kota kayaknya. Ayo siap-siap. Kita juga nabung, Indonesia juga nabung sama aja. Atau mau ke Singapura juga oke. Jadi itu ya, jadi formal language it's easy to recognize it. Fathers, dad, urban centers, such as ya, jadi such as itu formal dibanding dengan like, apalagi seperti itu misalnya. Such as itu is
considered more formal than like, apalagi di situ the significant number kayak gitu ya. Instead of saying many atau much atau a lot of people, there are significant numbers of people who believe versus there are a lot of people who believe. Jadi bisa dirasakan sensasi formalnya, significant number, huge number itu juga tidak formal ya. Huge itu lebih dia feel like agregat ya, dia terlalu eksesif, terlalu berlebih-lebihan. Huge number, yang lebih tepat itu significant number. Then there are three main reasons. Jadi instead of writing a number, you better writing three ya, three instead three, ya, tiga instead of three ya. Jadi lebih diformalkan itu yang ditulis daripada diangkat. Nanti juga feel it. Nanti ketika menulis laporan penelitian akan bermanfaat sekali. Kan pasti akan berkaitan dengan angka, kemudian deskripsi. Jadi dari tabel nanti mungkin ada yang ambil survei itu dari angka-angka itu, bagaimana kita mendeskripsikannya menjadi deskripsi yang baik. Nah, nanti ini sangat bermanfaat. Rule 2 and 3. Nah, use formal verb instead of two word verbs, itu jelas sekali ya. Jadi misalnya kata increase itu lebih, jadi satu kata itu versus dua kata yang redundant ya. Misalnya kata increase daripada grow up ya, misalnya seperti itu. Contohnya begitu. Jadi kata grow up ini redundant, berlebih-lebihan atau dia mending ditambahkan with increase. Nah, contohnya banyak sekali. Decrease, kalau decrease apa tadi? Go down. Discuss itu coba down. Ada kata improve, got better, and so on. And then deteriorate itu jarang sekali dipakai ya. Kalimat kata deteriorate itu menjadi semakin buruk dan memburuk itu namanya deteriorate, bisa get worse. Continue, go on, raise, bring up, dan seterusnya. Jadi nanti dipilih satu kata tapi dia bermakna lebih formal daripada banyak kata, ada dua kata tapi maknanya sama. Okay, and then rule number 3 is use the full form of verbs. Tidak boleh ada contraction, tidak boleh disingkat. Do not, bukan don't. Ya sudah saya jelaskan. Cannot, jadi ditulis ya. Jadi kalau can, not ini kan dari satu ya, bukan can terus kemudian not ya. Jadi ini tidak separated ya, instead of can atau can seperti ini. Jadi tidak boleh ada contraction. Itu rule nomor 3. Sekarang rule nomor 4. Use formal grammar structure such as nominalization, noun phrase, and clauses rather than too many simple sentences. Ya, betul sekali. Namanya redundant atau juga istilah dalam TOEFL itu ada namanya run-on sentences. Jadi terlalu banyak kalimat. Padahal dia kalau di squeeze atau bisa bisa di summarize lebih padat gitu ya. Tidak terlalu redundant. Nah itu terkait menurut saya budaya orang timur, suka sekali berbelit-belit. Misalnya mau pinjam uang itu pertama apa kabar, sudah makan belum, terakhir ya pinjam uang. Kalau di sini kan kalau di formal itu tidak boleh itu. Namanya run-on sentences ya. Ada istilah run-on sentences itu berarti kalimatnya run terus, tidak jelas ya. Berarti kalau di formal itu disarankan atau diwajibkan dia to the point ya, exact to the point. Misalnya the increasing pollution of the environment is a global concern. Nah di sini kan the environment is increasingly polluted. Itu kan ada dua kalimat, ada dua simple sentences. Nah dia tidak efektif, makanya terus digantikan menjadi satu kalimat. Dari dua kalimat menjadi noun phrase, kemudian dijadikan satu kalimat formal. Sama di bawah note taking, nah itu juga dari dua kalimat menjadi satu kalimat.
Alright, number 5, use statement ya. Use statement, avoid rhetorical question which are less formal. Nah, misalnya they will foment listen for the decline. Nah, di sini rhetorical tahu nggak ya rhetorical? Apakah rhetorical? Ya, tidak boleh dijawab. Contohnya apa? Siapa Tuhanmu? Nah, itu dijawab penting loh. Apalagi kalau kita berhadapan dengan audiens yang beraneka agama gitu. Tuhanmu siapa Bi? Tuhanku adalah kekuasaan. Wah, seperti itu misalnya. Tuhanku adalah uang. Nanti gua bahasa tampil. Siap gak? Bisa. Susah ya. Sama dulu kan berbahasa aja tampil nanti. Teater-teater yang punya bakat-bakat teater itu, Guntur Fazil yang bakat-bakat terpendam sangat dalam bisa digali dengan Lexa Fatal supaya nanti ada 28 itu ya itu waktunya mahasiswa untuk tampil. Kita nanti gerakannya akan langsung. Oke, rule number 5. Rule number 6 using personal language ya. Jadi impersonal language itu namanya impersonal, artinya tidak bukan orang gitu, impersonal itu. Itu artinya not person. Jadi dalam budaya akademik itu di konteks ini ya, akademik writing itu pelaku itu cenderung dinafikan karena itu sudah report. Jadi report itu orangnya tidak terlalu penting, tapi actionnya yang penting. Nah misalnya begini, there are 3 main problems. Instead of I can think of 3 main. Nah, I dari kata saya itu tidak terlalu penting dalam academic style ini, karena dia akan cenderung bias dan juga subjektif. Makanya itu misalnya I conduct this research, itu kalimat I conduct this research itu tidak formal ya, harusnya dipasifkan. This research was conducted at kapan. Jadi I ini dihilangkan. Jadi impersonal, namanya impersonal dari kata im sama personal. Jadi jadi aksinya yang diutamakan, bukan siapanya, tapi what-nya, bukan who. Jadi undur, nah itu jadi itu kayaknya diaplikasikan di sini. Jadi ini yang buat ini kayaknya belajar makalah itu juga kayaknya, mafudat itu kayaknya. Jadi nanti silakan di lagi. Rule number 7, be precise as possible. Precise. Ada misalnya ada sekitar 3 mahasiswa. Sekitar 3 itu tidak precise. Misalnya ada 2,5 bagian mahasiswa, misalnya kan, ada yang setengah saja, tidak utuh, itu kan tidak precise. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5. Karena sudah ada hasil penelitian, sudah eksak, sudah precise, jadi tidak boleh. Jadi misalnya there are 3 main reason for this ya, 3 ya 3, tidak boleh. There are several, kata several itu tidak precise. Beberapa, itu kan orang yang tidak yakin. Misalnya gini, uang berapa? Beberapa lembar aja, beberapa lembar ribuan. Berarti kan kamu tidak yakin. Jawabannya siapa? Kalau sudah lebih, uang berapa? 5.000 Ustaz, jelas tidak mau pinjam dia. Kan cuma 5.000, aja dipinjam Ustaz aja tidak bisa pulang gitu, misalnya kayak gitu. Jadi several instead of 5 atau 4 dan seterusnya. Jadi itu ya, be precise as possible. And rule number 8, be sure to cite your sources ya. Tidak boleh kita jumawa ngomong misalnya everybody knows the most of. Nah, everybody knows itu jumawa. Kita tidak mengconsider pendapat orang lain. Nah, di sini tidak boleh. Di akademik itu kita we need to cite other sources. Russell 2001 stated that over 50% of the population are unaware of the problem. Ya, itu jelas sekali bahwa kita mensitasi hasil penelitian sebelumnya 50% bla bla bla.
Jadi most of people are unaware itu tidak boleh. Most of people are unaware of the problem itu tidak disarankan. Itu namanya jumawa. Anda tidak mengkonsider orang lain. Rule number 8, use hedging ya. Hedging itu semacam tentative language and possibly, probably, may have juga. Di sisi lain kita tidak boleh, kita harus precise. Tapi di sisi lain rule number 9 itu use hedging atau tentative language. Possibly, probably, may, might, dan seterusnya. Education may reduce crime. Nah ini juga agak kontradiktif ya. Education may reduce crime. It appears that education reduces crime dan seterusnya. Tapi ini avoid absolute statement and words such as always. Karena yang always itu adalah Tuhan, yang selalu itu adalah yang maha. Rule number 10, use appropriate transition signals ya. Ya, itu sudah kita bahas. Nah, jadi itu ada 10 rules di situ. Jadi ada 10 rules yang menjadi convention atau aturan-aturan yang berlaku dalam academic style, academic writing. Nah, saya ingat dua minggu kan teman-teman sudah saya kasih konteks kan, sudah ada konteksnya. Saya sudah milih satu-satu skill, kemudian ngedraft kan, drafting, yang sampai sekarang kayaknya belum disubmit. Yang belum, yang sudah ya sudah. Nah, saya mulai, kalau ini saya sudah mulai cukin ya, sudah mulai ingat-ingatin. Jadi teman-teman coba di-improve lah, di-improve menggunakan ini qualifiernya ini tadi ada formal, ada objektif, ada precision, ada tentatif dan seterusnya. Any question? Bobby sudah tidur sejenak dan napping time ya. Saya sering kalau orang bisa tidur sambil itu enak. Biasanya dia nggak punya banyak masalah. Enak orang tidur enak itu tidak semua orang punya. Ada yang sulit tidur. Oke, itu saya kira dari saya hari ini. Pembukaan dari saya. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, saya juga pesan teman-teman bisa mulai ini ya introduce e-magazine-nya ke adik kelas, mulai rekrut persiapan dari itu. Ya, sudah mulai di start belum mesin dari apa dulu namanya? Iya, Epic-nya volume kedua sudah mulai disusun belum? November. Bukan mereka. Ya kaya tetap ya. Itu jadi UKM itu jurnalistik ya. Iya, nanti teman-teman yang itu mereka yang nyari berita bagian. Tapi di brief, jangan dilempar des gitu ya, hilang nanti. Mungkin bisa dikumpulkan kita ngobrol santai gitu, terus kemudian bisa disampaikan. Kita punya produk unggulan yaitu Epic. Unggulan loh itu. Saya aja mengunggulkan karena tidak mengunggulkan cuma ada apa-apa ya. Saya aja ingin terus ya mengunggulkan ya. Epic ya. Meskipun kemarin kayaknya masih banyak agak ini ya, kita agak rush hour kemarin. Nah, ini kan lebih tertata. Jadi silakan nanti mulai diatur. Topiknya adalah Teachers Day, National Teachers Day. Nanti bisa juga mulai bulan bahasa diliput juga nanti sampai ke November nanti. Ada idol, ada seminar dan seterusnya. Termasuk rubrik-rubriknya segera dipersiapkan. Nanti minta teacher-teacher yang ada di sini juga contribute gitu. Nanti buatkan flyer itu, terus sekarang mengumpulkan. Kita hanya perlu mulai itu lah. Kita mulai share di flyer. Nanti yang banyak kan teman-teman guru yang internet itu. Ya terus kan mereka terpublish senang mereka. Tidak perlu ini. Kalau mereka mau kopinya ya mereka bayar berapa. Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Nah, ngomong proyek unggulan malah ngantuk. Saya kurang ini ya. Itu mungkin Mbak. Jadi tolong dibuatkan flyernya Epic volume 2, temanya di guru. Nanti mau berminat pendidikan tulisan dikasih link itu. Dan teman-teman yang nanti kita share secara luas dari kampus lain, dari orang umum menulis, kita seleksi. Harapannya ke depan begitu Mbak. Jadi harapannya kita
kita tidak bingung dengan tulisan, kita tinggal sortir. Kan orang banyak loh yang butuh itu. Gitu. Jadi orang yang banyak butuh karyanya di-upload di apa itu. Sekarang orang eksis itu kan penting bagi mereka. Kalau dia nanya, aku dapat benefit apa? Sebenarnya nggak tahu, ya itu dipublikasikan itu. Kalau sudah Terus kaos. wah, kita bisa tekor bersama gitu. Kalau rencana kita bikin kaos ini aja belum jadi kan belum. Jadi gimana? Belum ini sih, masih mau diskusi sama anak-anak. Jangan lama-lama. Kalian ketika introduce ke maba itu pakai kaos itu. Saya juga, bukan saya S kayaknya. SL. SL. SL betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau di yang saya lihat di Pacitan itu dia sudah nolak. Jadi dia sudah sortir gitu loh. Jadi tidak melulu dari karya internal tapi sudah disebar. Dan mereka tidak kasih fee apa-apa. Ada karyanya di publish itu sudah senang kayak gitu. Nanti kita kasih apa namanya printed version, bukan yang e-versionnya, yang versi soft file yang kita kirimkan ke mereka. Kalau mereka mau versi cetak ya kita berikan biaya produksinya sama biaya outputnya. Nah itu, jangan sampai mati maksudnya gitu. Bisa sekali terbit setelah itu langsung gitu kayak maksudnya kayak taman depan asrama itu. Sekali tanam, tumbuh, dapat nilai, setelah itu goodbye. Jangan seperti itulah, kita harus ya bisa meningkatkan ilustrasi. Ini siapa anunya, CEO-nya di redaksi terpakai atau bahan model? Maksudnya segera dipilih ini mbak, rubriknya apa, nanti kita bikin flyer gitu, flyernya kita share, kita jadikan status, kita share di medsos. Kalau rubriknya sama. Tapi harus sesuai dengan tema. Tema, tapi nanti dikasih dikasih isi-isi misalnya kalau ini tentang pendidikan ya tentang pendidikan. Misalnya tips and triknya menjadi guru yang apa dicintai atau guru yang dirindukan. Harus pakai bahasa Inggris. Iya. Loh, kita ini epic pride ini. Ini harus pride, harus bangga. Itu kalian kalau bisa versi 2 itu terbit, wah melampaui rekor dari siapapun. Selama ini belum pernah saya sekali terus kemudian anaknya udah lulus ya kan. Jadi kalau ini sampai lulus nanti harapannya diwariskan ke adik-adik kelas. Ini hampir yang mikir ya. Saya kan gini tapi pipinya ya gitu. Oh boleh gitu. Iya benar kalau gitu setuju lagi. Setuju. Yes. Setuju ya. Ya nanti ya itu saran saya bisa segera dieksekusi nanti. Di ini aja internal juga di share nanti yang mau menyumbang tulisan silakan, nanti di share juga di luar mereka yang mau menyumbang tulisan juga silakan. Nanti kalau sudah ada sejumlah naskah ya kita lihat, kita nilai mana yang layak atau tidak. Ya kita profesional lah ya. Makin sini makin kesana. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Cukup sekian, terima kasih. Kalau itu dibuka gitu ya, draft kemarin itu dimulai dibuka, diperbaiki, diteruskan gitu kan. Saya belum baca semua. Harapnya sih hari ini pengen teman-teman itu apa namanya bisa mempresentasikan gitu tulisannya itu. Siap kan? Siap? Ya, sudah. Siap, tapi LCD-nya nggak bisa ya. LCD-nya juga ya. Tadi saya pagi pakai LCD nggak bisa. Pakai ini. Pinjam di saya. Gelap lagi ya.